Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 dan epistel dari pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, gabe jolmanai baru di bagasan Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, manusia baru. Khotbah kita ayat 5 sampai 11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025 dihubungkan dengan topik menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabejol manai baru di bagasan Kristus. Saudara, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di penjara Roma. Saat itu, jemaat Kristen di Kolose menghadapi berbagai-bagai pengalaman pahit, dan Paulus sendiri dipenjarakan di kota Roma. Namun meski tubuh hidup Paulus terpenjara, firman Tuhan tidak bisa terpenjara. Dari tempat sunyi di penjara Roma itu, firman Tuhan disebarkan. Dia tidak hanya tidur saja di penjara. Dari penjaralah kebenaran firman dia sebar. Firman Tuhan tidak bisa terpenjara, Bapak Ibu, tidak bisa terkunci atau dirantai oleh penderitaan fisik manusia atau orang percaya, apalagi oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah menerima dan mempercayai pemberitaan Injil yang dibawakan Paulus. Mereka sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih, dan sudah memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun, dalam perkembangan selanjutnya ada muncul pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu,
baru yang mengajarkan hal-hal yang tidak seturut lagi dengan pengajaran Kristus yang disampaikan oleh Paulus dan sangat berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari sebagaimana Kolose 1 ayat 3 sampai 6. Jemaat di Kolose yang tadinya sudah mengalami kelahiran baru, tetapi mereka masih dipengaruhi sekarang dengan kebiasaan hidup yang lama. Nah, saudara, Paulus mendengar berita tentang berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga Kristen di kota Kolose, terutama kemerosotan iman mereka belakangan ini dan bahkan merusak keluarga-keluarga Kristen, sehingga banyak yang rusak imannya. Saat Paulus di penjara Roma, dia sangat terbeban oleh keadaan jemaat Kolose ini. Itu sebabnya Paulus berusaha semaksimal mungkin memberi topangan dan penguatan bagi iman jemaat Kolose yang sudah mulai tergoda oleh ajaran-ajaran sesat. Paulus mengingatkan mereka pada pasal 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, khusus pada pasal 3 ini, Paulus memberi pedoman rohani bagi orang Kristen supaya memiliki hidup baru di dalam Kristus. Hidup sebagai orang Kristen sudah sangat berbeda dengan hidupnya orang-orang di luar Kristus. Paulus berbicara tentang prinsip-prinsip dari hidup baru di dalam Kristus. Itu harus dipraktekkan, dihidupi dalam perilaku sehari-hari, secara khusus dalam keluarga juga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita dalami isi pengajaran Paulus dalam perikop khotbah kita pasal 3 ayat 5 sampai 11 ini. Pada ayat 5-9, Paulus membimbing jemaat Kolose itu agar mau, tanda kutip, mematikan sifat-sifat perilaku, karakter-karakter duniawi yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Paulus menyebut ada 4 karakter yang tidak dikehendaki Tuhan: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Menurut Paulus, keempat perilaku seperti ini adalah sama dan serupa sederajat itu dengan penyembahan terhadap berhala. Semua perilaku seperti ini akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Saudara, Paulus menyebut mereka yang sudah tergoda dengan perbuatan jahat itu, mereka itu adalah durhaka. Durhaka artinya pemberontak pada Tuhan dan merupakan tanda-tanda dari orang-orang yang belum hidup baru. Tetapi orang yang telah hidup baru itu pasti harus membuang dan menjaga dirinya, tidak lagi suka marah, geram, jahat, fitnah, dan akan menjaga mulut bibirnya, tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor dari mulutnya. Mereka akan berkata iya bila iya, tidak bila tidak. Tidak ada lagi dusta bagi orang yang sudah hidup baru, bagi anak-anak Tuhan, sebab mereka telah mematikan, menanggalkan, melepaskan semua perilaku najis itu. Kemudian pada ayat 10 dikatakan di sana mengenakan manusia baru. Hidup mereka digambarkan seperti orang yang mengganti pakaian lama yang sudah usang, sudah bau, sudah robek-robek, sudah kotor, sudah gak terpakai lagi sebenarnya, dan menggantikannya menggunakan pakaian baru yang bersih, yang cantik, yang wangi, yang disukai oleh orang yang melihatnya. Nah, inilah orang yang telah hidup baru. Hidupnya sangat-sangat
ditaati kehendaki orang lain. Hidupnya penuh kasih, suka bergaul, suka berbuat baik. Tidak ada lagi rasa iri, dendam, dengki, cemburu di dalam hidupnya. Dan perilaku seperti ini tidak pernah surut, tidak pernah berkurang. Justru semakin hari semakin diperbaharui, makin bertambah-tambah, berlipat ganda. Setiap saat berubah-ubah ke arah yang lebih baik lagi. Pada ayat 11, orang yang sudah hidup baru itu tidak lagi dibatasi oleh faktor-faktor apapun. Baik itu faktor kesukuan, budaya, perbedaan kebangsaan, perbedaan ras. Baik dia orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar, orang skit, apakah dia budak atau orang merdeka, tidak dibeda-bedakan lagi Bapak Ibu. Jenis gender baik laki-laki maupun perempuan tidak dibeda-bedakan lagi. Dalam konteks kita sekarang tidak soal apa dia orang Batak, orang Simalungun, orang Nias, orang Jawa, orang Sunda, orang Papua dan lain-lain. Tidak soal apa dia dari latar belakang beraliran gereja Protestan, beraliran Katolik, Pentakosta, Betel dan lain-lain. Tidak menjadi persoalan lagi. Orang yang sudah hidup baru itu sangat universal Bapak Ibu, sebab kita sudah satu di dalam Kristus. Sebagaimana Galatia 3 ayat 28, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah juga seruan topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabe jolmane baru di bagasan Kristus. Nah, jawab di dalam hatimu Bapak Ibu, sudahkah kita termasuk di dalamnya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Dihubungkan dengan topik menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabe jolmane baru di bagasan Kristus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini Bapak Ibu? Pengajaran pertama, hidup ini perjuangan melawan dosa, jadilah menang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus mengharapkan jemaat Kolose di saat itu dan bahkan kita di saat ini, di saat sekarang, di zaman maju, di zaman modern yang penuh dengan berbagai-bagai perkembangan zaman ini Bapak Ibu, agar menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Nah, gambaran manusia baru di dalam Kristus itu harus mampu mengeluarkan dari dalam dirinya 4 karakter jahat yang sangat-sangat tidak disukai Tuhan, dan bahkan disamakan dengan tadi penyembahan berhala. Masih ingat Bapak Ibu apa yang keempat-empat itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Orang yang masih menyimpan keempat-empat perilaku jahat seperti ini tidak pantas dia digelari anak-anak Tuhan, tetapi justru anak-anak iblis, anak-anak setan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, harus kita akui bahwa keempat-empat karakter seperti ini sangat-sangat rentan mempengaruhi, menggoda, menarik diri kita ke dalam berbagai-bagai dosa. Dalam kehidupan ini banyak jenis-jenis dan praktek-praktek yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, apalagi yang dalam cermin, dalam wujud sebagai percabulan. Bermacam-macam percabulan Bapak Ibu, bermacam-macam. Kenajisan juga bermacam-macam, hawa nafsu bermacam-macam, keserakahan juga bermacam-macam, banyak sekali macamnya. Nah, menjauhkan dosa seperti ini tidak mudah toh, tidak sebentar. Itu membutuhkan suatu perjuangan dan bahkan pengorbanan dari dalam diri kita. Perjuangan untuk meninggalkan dosa-dosa seperti itu Bapak Ibu, dapat itu
itu diibaratkan kita sedang berada dalam apa? Dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita tahu iblis, setan. Lawan kita kah menang atau kita yang kalah? Hanya ada dua kemungkinan. Kita akan mati dibunuh oleh lawan, oleh dosa, oleh iblis atau setan. Atau kita yang berhasil membunuh, menghabisi si setan, si iblis, atau si lawan, atau si dosa itu dari dalam diri kita. Nah saudara, khotbah kita saat ini memberi dorongan dan semangat bagi kita seperti Paulus menyemangati jemaat Kolose bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, melawan dosa. Sebab apa bisa menang Bapak Ibu? Apa kehebatan kita? Apa kekuatan kita? Apa senjata kita? Nah, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut terlebih dahulu, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan oleh Yesus ke dalam diri anak-anak Tuhan, ke dalam diri kita orang-orang percaya. Ingat Roma pasal 8 ayat 14. Di sana ditulis, kita adalah anak-anak Allah karena di dalam diri kita ada roh Tuhan, roh Allah. Makanya Bapak Ibu, pada ayat 5 khotbah kita ini, Paulus mendorong kita, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan yang lebih utama Bapak Ibu, karena kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, gabe jolmane baru di bagasan Kristus, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025, maka kita pasti mampu mengalahkan segala godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan kita menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadilah pemenang. Pengajaran kedua, pelihara dan pertahankan hidup baru di dalam Yesus. Saudara, pada ayat 9 dan 10 Paulus berkata, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini ton neon, yang menunjuk kepada orang yang paling baru, paling muda, paling cantik wajahnya seperti muda. Ketika seseorang sudah lahir baru Bapak Ibu, sudah hidup baru, maka dia menerima natur hidup baru yang memampukannya hidup menyenangkan hati Allah. Orang yang lahir baru itu, dia sudah mati bersama kematian Kristus, sudah bangkit bersama kebangkitan Kristus. Kehidupan lamanya telah ikut disalibkan oleh kuasa Kristus dan telah dilahirkan sifat-sifat baru yang berasal dari Roh Kudus dalam dirinya. Nah, saudara, menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hafal ini Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Memang tidak ada yang konstan. Artinya kemanusiaan dan keberdosaan selalu masih ada terus itu dalam diri kita. Tetapi sekali lagi, inilah perjuangan itu. Kita sudah mampu berjuang memelihara hidup baru kita bersama Kristus. Roh Kudus senantiasa memimpin dan menguatkan kita sekalipun belum dalam kesempurnaan penuh melawan memenangkan iblis itu. Tetapi bukan iblis lagi yang menguasai diri kita. Nah, saudara, dengan hidup baru yang ada pada kita, maka kita akan memiliki tabiat baru. Apa tabiat baru kita yang diberikan oleh Tuhan? Pertama, kita mampu menguasai diri kita. Orang yang sudah hidup baru tidak lagi disibukkan oleh pemikiran duniawi, tidak lagi mencari pemuasan hawa nafsunya sendiri, tetapi sebaliknya mencari apa? Mencari perkara-perkara ilahi, mencari
mencari kehendak Tuhan, mencari hal-hal yang di atas di sorga. Dalam bahasa lain, sudah mendapatkan buah-buah roh dalam dirinya, sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 ada 9 buah-buah roh di situ. Kemudian kedua, apa tabiat baru yang kita dapati? Hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih, Bapak Ibu, akan selalu rendah hati, sebagaimana dalam pasal 3 ayat 12. Orang yang rendah hati dalam bahasa Inggris itu disebut humility, memiliki arti berperi kemanusiaan. Rasa kemanusiaannya tinggi, tidak ada lagi hal-hal yang mau disombongkan. Meski banyak kemampuan yang dimilikinya, dia hidup sabar dalam segala hal. Dia mau berdampingan dengan sesama, baik manusia laki-laki maupun manusia perempuan. Tidak ada lagi sekat-sekat, dinding pemisah dengan siapapun, atas dasar bahwa kita sudah sama-sama anak-anak Allah. Tabiat ketiga akan muncul dalam dirinya kelemah lembutan. Juga kita temukan itu dalam pasal 3 ayat 12. Kelemah lembutan dalam bahasa Yunani disebut itu prautes. Gambarannya seperti binatang yang sering dipakai oleh tuannya, seperti binatang kuda, keledai. Nah, binatang-binatang ini, Bapak Ibu, mau dipakai oleh tuannya. Binatang-binatang ini selalu berusaha membuat tuannya itu bersukacita, tidak pernah melawan, tidak pernah mau melukai hati tuannya. Nah, saudara, itulah gambaran hidup seorang yang berhati lembut, selalu berusaha mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak tuannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Itulah Tuhan kita. Nah, tabiat keempat yang diberikan oleh Tuhan sesudah kita lahir baru, senantiasa bersyukur. Ini kita temukan pada ayat selanjutnya, ayat 15-17. Meskipun tidak ikut lagi dalam khotbah ini, dalam bahasa Yunani Eucharisto disebutkan, dalam bahasa Inggris thankful. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia syukuri pada Tuhan. Tidak ada sungut-sungut, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Nggak mau bersungut-sungut lagi, Bapak Ibu, nggak mau marah-marah lagi kepada Tuhan. Dia merasa bahwa apapun yang terjadi atas hidupnya, dalam hidupnya, selalu dalam rangka rencana dan kehendak Tuhan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang yang sudah hidup baru, mari kita tunjukkan realitasnya dalam hidup sehari-hari kita. Marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, untuk semua itu andalkan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, untuk semua kemampuan hidup sebagai orang yang sudah hidup baru, lahir baru, maka kita harus selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dia akan merasa bahwa tidak ada satu perbuatan benar pun yang dapat dia lakukan atau kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita saja. Dia menyadari bahwa kemampuan dirinya sangat-sangat terbatas dan bahkan lemah sekali, sebab banyak pengaruh-pengaruh dari luar dan dari dalam diri kita yang membuat sifat-sifat kita rusak, berdosa. Nah, sama seperti ucapan Tuhan Yesus dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara, mari kita belajar dari khotbah ini untuk segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Marilah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita akan selalu terpikat dengan keinginan-keinginan daging kita sendiri yang senantiasa menggoda kita menuruti kehendak dagingnya. Dan keinginan-keinginan daging ini sungguh-sungguh banyak, tak bisa kita menahannya. Semua itu menggiring kita jatuh dalam dosa, sehingga mudah merusak hakikat diri kita yang tadinya adalah manusia baru dalam Kristus. Jadi itu sebab
sebabnya Rasul Paulus mengajarkan dalam khotbah kita ini, Bapak Ibu, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Nah, Roh Kudus itulah yang mengajari, mengingatkan, dan memberikan hikmat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita yakin sepenuhnya dengan bimbingan, tuntunan, dan kuasa Roh Kudus inilah kita bisa menjaga, merawat, dan membekali diri kita ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Apalagi kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabejol maneh baru di bagasan Kristus, sebagaimana seruan topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 3 Agustus 2025 dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gabejol manai baru di bagasan Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat mendorong kami sebagai manusia-manusia yang sudah ciptaan baru di dalam Kristus, supaya kami bisa melawan diri kami, sifat-sifat kami, melawan segala sesuatu yang membawa kami jatuh ke dalam dosa. Kami yakin dan percaya di dalam Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus kami mampu melawan itu semua. Kami pasti menang, sebab Kristus sudah menang terlebih dahulu dan sudah memberikan kuasa bagi kami anak-anak Tuhan menghadapi segala godaan dan tantangan iblis itu. Tuhan sudah mengisi kami dengan kekuatan yang luar biasa dari Roh Kudus. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya semua untuk pujian dan hormat kemuliaan Tuhan. Amin.